Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui suara ini, kami ingin memberikan satu pengalaman bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, atau gambaran-gambaran kami ingin menyampaikan salah satu kisah daripada ulama kita yang dikenal oleh ulama dunia, diakui oleh ulama dunia, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ada kisah dari Imam Nawawi ini bahwa ketika beliau berumur 10 tahun, beliau itu hafal Quran beliau. Nah, kemudian pada suatu malam, Imam Nawawi kecil ini keluar rumah. Begitu keluar rumah, apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah langit terang sekali, terang benderang. Karena tidak biasanya, kemudian Imam Nawawi kecil ini masuk, memberitahu ayahnya. Kalau bahasa kita, ayah, di luar ada apa? Kok terang sekali? Nah, kemudian ayahnya keluar. Ayahnya keluar tidak melihat apa-apa, biasa saja. Tapi ayahnya ini yakin bahwa anak ini tidak bohong. Apalagi 10 tahun sudah hafal Quran. Akhirnya ayahnya itu mengambil air suci, mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, baru setelah itu keluar lagi. Nah, itu baru terlihat terangnya malam. Nah, ini jadi kita punya target bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa memergoki, bisa melihat terangnya Lailatul Qadar, terangnya malam kemuliaan. Nah, ini maka dibutuhkan ternyata kesucian di sini. Kalau dari kisah ayahnya Imam Nawawi ini, setelah beliau berwudu, artinya bersuci, toharoh, kemudian sholat, dan kuncinya sholat adalah miftahus sholah al-tohur, adalah berwudu, bersuci. Maka dalam proses kesucian ini penting sekali. Misalnya jamaah Jumat, misalnya sholat Jumat, itu kadang-kadang kita di tempat kerja, kita tidak sempat berpikir untuk masalah toharoh, kesucian. Kalau dulu zaman COVID itu orang ganti masker setiap sekian jam, 6 jam atau berapa jam, bahkan ada yang bilang 4 jam. Nah, sementara untuk menjaga kesucian ini diantaranya yang kita sebagai laki-laki ya saja, misalnya jamaah, apalagi kalau ibu-ibu perempuan. Nah, bagaimana kita membuat area-area yang bau itu supaya menjadi wangi, termasuk, mohon maaf, celana dalam kita itu harus betul-betul suci, toharohnya diperhatikan, jangan sampai bau. Bila perlu gantilah, kalau mau sholat ganti, atau ada pakaian khusus. Nah, ini pembelajaran dari ayahnya Imam Nawawi ini ternyata bukan hanya dari kesucian, toharohnya, tapi juga butuh pada saat kita sholat itu betul-betul suci pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya. Baru setelah itu bisa menyaksikan keajaiban salah satu di bulan Ramadan, yaitu malam kemuliaan. Nah, disinilah yang kadang-kadang kita abaikan tentang toharoh. Toharoh itu penting sekali. Bangun tidur, jangan langsung kita berwudu, tapi kita toharoh dulu, istinja lah, minimal istinja. Kecuali kalau hadas besar, jelas harus mandi. Nah, ini. Jadi mari kita gapai Ramadan ini. Alangkah bahagianya kalau kita bisa menyaksikan
terangnya malam Lailatul Qadar. Maka harus bersungguh-sungguh dari awal. Dan itu semua dirahasiakan. Malam-malam ganjil dirahasiakan. Bukan berarti kita mentarget hanya malam ganjil saja, tapi juga malam genapnya pun kita istiqomah. Nah, ini salah satu karomah juga, bahwa karomah yang dilihat pada saat itu oleh ayahnya Imam Nawawi, bahkan anaknya itu punya karomah banyak sekali. Imam Nawawi itu sampai menulis, pada saat beliau menulis itu tangannya menyala. Itu salah satu karomah. Begitupun adalah sebuah kelebihan karomah pada saat kita bisa melihat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu diperlukan istiqomah. Jangan hanya memburu yang ganjilnya, juga yang genapnya. Itu penekanannya kepada istiqomahnya itu. Al istiqomah itulah khairum min alfi karomah. Nah, jadi amalan puasa kita ini, bagaimana puasa kita ini menimbulkan karomah, termasuk sholat malam kita bisa menimbulkan karomah, minimal bisa melihat terangnya malam kemuliaan. Ini saja sebagai motivasi kita lebih aktif lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.